Kayaknya susah mau ngomong di dokter. Soalnya, soalnya kita sama-sama merasa saya mualaf baru 2 tahun. Masya Allah. Bareng ya sama Jadi, Bu Dokter 2 tahun. Sama Masya 2 tahun. Allah. jadi pas dengar Bu Dokter cerita tuh kayak, oh ini ternyata ada sama kayak saya yang lagi berjuang, lagi belajar. Ternyata memang enggak mudah untuk bisa belajar Islam tuh enggak mudah. Masya Allah. Semangat Puan Petrolina sebelumnya ya. Masya Allah. Masya Allah. Pada semangat nih Bu Dokter untuk bertanya sama Bu Dokter. Boleh kita mulai Bu Dokter? Ya, silakan. Boleh, Masya Allah. Ini ada Puan Nurul dari Makassar yang sudah raise hand juga nih. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya mengenai framework yang dokter jelaskan sebelumnya. Karena saya juga ya meskipun Islam turunan tapi masih ini rada-rada bingung juga mulainya dari mana, karena jujur kalau buku-buku Islam sih ada, mulai dari buku lama, buku baru yang gitu kayak gitu-gitu ada. Cuman masih ibaratnya maps-nya gitu. Jadi mohon di-share framework-nya yang kayak gimana aja, apa aja gitu, yang dari awal terus ya mekar-mekar ke bawah gitu. Iya. Kamar-kamarnya belum tersekat nih di dalam pikiran Puan Nurul nih. Iya, benar-benar. Iya, ini lupa saya nggak siapin ini ya PowerPoint-nya karena tadi mikirnya ngobrol gitu. Ya, apa namanya? Jadi waktu itu yang pertama saya dikasih pesan gitu ya, kalau belajar apapun itu belajar mulai dari apa definisinya gitu ya, terminologinya gitu ya. Nanti ada sih penjelasannya. Nanti mungkin kalau untuk lebih jelasnya gambarnya nanti saya boleh minta kontaknya Mbak siapa tadi dari Makassar, Mbak Nurul ya. Nah kemudian juga kalau secara ini ya sekilas garis besarnya aja saya gambarin ya. Pokoknya waktu itu saya dikasih pesannya gitu ya, ngafal yang belajarnya dari situ dulu karena definisi itu akan menentukan seterusnya gitu kan, karena kayak adab ya. Adab itu saya dulu mikirnya adab tuh manner doang gitu ya, terkait dengan manner, ternyata adab tuh nggak sekedar manner gitu. Adab itu yaitu menempatkan segala sesuatu pada porsinya gitu ya. Itu jadinya disebut orang yang beradab gitu ya. Kalau sekarang itu banyak kan kita kehilangan adab tuh kehilangan nggak tahu gitu menempatkan sesuai porsinya gimana. Nah untuk tadi framework itu kira-kira misalnya tadi Islam paling atas ya, itu dibagi ada 3, itu ada akidah, ada syariah, ada akhlak gitu ya. Nah kemudian dari tadi nanti kalau kita belajar tentang tauhid dan sebagainya itu bisa masuk di akidah, nanti kita belajar syaksiah Islam masuk di akhlak gitu. Nanti syariah kita bagi 2 tuh, ada ibadah, ada muamalah gitu. Kalau boleh dikasih cabang lagi gitu. Nah, ibadah muamalah. Nah, kita tahu muamalah itu kan tadi ya ada politik, ekonomi, sosial lagi cabangnya di bawahnya. Kira-kira gambaran gampangnya gitu Mbak Nurul. Nanti untuk lebih lanjutnya kita bisa WA-an mungkin atau gimana. Untuk penjelasannya ya gitu. Semoga bisa dipahami Mbak Nurul. Ya baik, terima kasih banyak atas tanggapannya Bu Dokter. Sama-sama Mbak Nurul, semoga menjawab. Kali kalau misalnya dijelaskan lebih rinci itu bakal panjang kali lebar ya Bu Dokter ya, Masya Allah. Jadi gambaran kasarnya aja dulu mungkin Puan Nurul ya. Akidah, syariah, sama akhlak. Ya, syariah dibagi lagi ibadah, muamalah, tadi ada yang politik, ekonomi, sosial, saking lengkapnya Islam. Iya, Masya Allah. Karena kalau dibahas semua, udah bahas Islam secara keseluruhan gitu ya, Dokter ya. Saya itu berbulan-bulan diajarin itu. Bahkan bertahun-tahun bareng Dokter ya, Masya Allah. Jadi Puan Nurul semangat untuk menggali lagi terkait dengan framework ini, barangkali nanti boleh
diskusi lagi gitu ya, Masya Allah. Nanti kalau banyak yang minta saya share di IGD. Masya Allah, pantengin IG Bu Dokter Khadijah Insya Allah ya. 0320. Masya Allah. Baik. Satu skripsi. Benar, ini lebih dari skripsi sih kalau misalnya benar-benar dijabarin, Masya Allah. Baik. Kita lanjut ya Bu Dokter ya ke penanya berikutnya, boleh Bu Dokter? Iya. Tafadhol kepada Puan Susantina. Masya Allah, ini ada Puan Susantina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santina. Maaf sebelumnya Bu Dokter, bukan bukan menggurui atau gimana, tapi izin bertanya ya Bu Dokter. Ya. Terkait dengan sholatnya Bu Dokter, misalnya pada saat terdengar suara azan gitu kan, karena kan Bu Dokter dari yang Bu Dokter ceritakan tadi kan baru selama 2 tahun ini memeluk Islam gitu kan. Jadi bagaimana sih kira-kira tips Bu Dokter, maksudnya mungkin biar termotivasi untuk kita yang sudah dari kecil memeluk agama Islam tapi masih saja mengulur-ngulur waktu sholat gitu kan, masih minim kali kesadarannya gitu. Mungkin itu aja barangkali Bu Dokter. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya ini bagus banget Bu pertanyaannya, karena memang waktu itu saya juga taunya yang pertama kali nanti amalan dihisab kan sholat kita gitu ya. Jadi itu yang saya paling takut banget gitu kalau sampai bolong waktu sejak saya sudah syahadat gitu, karena memang pesannya Bunda waktu itu adalah mulai sekarang dikenakan kewajiban sholat gitu kan. Wah itu yang saya malah khawatir gitu, kalau mungkin bisa aja gitu ya saya beranggapan saya masih mualaf lah, mungkin nggak apa-apa dimaafkan gitu ya, kalau masih bolong-bolong, kalau masih nggak sempurna sholatnya juga masih pakai YouTube gitu kan. Gitu. Nah tapi waktu itu alhamdulillah ya Allah malah berikan hidayahnya itu bahwa justru saya itu yang harus saya perjuangkan sholatnya gitu. Jadikan sabar dan sholat penolongmu gitu ya. Jadi waktu itu yang malah saya nggak boleh skip justru sholat gitu. Yang alhamdulillah waktu itu. Kenapa? Karena kalau saya posisinya waktu itu adalah saya nggak tahu, saat itu kan sholatnya masih ngumpet-ngumpet ya, sembunyi-sembunyi. Jadi waktu itu berpikirnya saya nggak tahu nih saya ketahuannya kapan, terus saya bakalan tetap hidup apa enggak gitu. Karena kalau cerita-cerita malam kan nanti ada ngalamin apa dan sebagainya gitu ya. Jadi waktu itu ya udah insya Allah kenapa saya jaga wudhu dan sebagainya, karena saya tadi insya Allah saya kalau sampai meninggal pun gitu ya, saya dalam keadaan muslim, saya dalam keadaan bersuci, dalam keadaan sudah sholat gitu. Itu doang waktu itu pemikirannya sesederhana itu gitu. Jadi begitu ada azan gitu ya, bahkan saya sebelum azan sudah wudhu gitu. Jadi sebelum azan tuh sudah wudhu. Itu yang sangat merubah mindset saya sih. Dulu saya heran sih kalau janjian sama orang Islam, teman Islam tuh selalu gini, janjian ya pada asar, pada maghrib itu, sebutin jamnya kenapa? Saya pikir gitu ya. Ternyata itu tuh karena memang mindset kita tuh berubah ya gitu. Jadi kayaknya yang penting itu justru sholat, kegiatan-kegiatan yang lain itu tuh kayak sampingan gitu. Jadi oh ya baru tahu saya rasanya itu gitu. Jadi justru kita mikirnya mau pergi pun gini, aduh nanti daripada sholatnya terlambat atau gimana gitu, nggak jelas di mana gitu ya, udah kita perginya setelah zuhur aja, setelah asar aja, setelah maghrib aja gitu misalnya dan sebagainya. Nah itu yang paling ini. Saya bukan yang nggak pernah telat gitu ya, saya telat pernah Bu Susantina gitu, apalagi kalau urusan di kantor gitu ya dan sebagainya. Nah cuma memang yang saya rasakan itu ketika kita nunda aja gitu, nunda sebentar aja, maksudnya bentar lagi gitu ya, itu yang ada keterusan gitu. Jadi akhirnya oh ya udahlah, malah lebih mudah, lebih nikmat itu ketika tadi sebelum azan sudah wudhu, pas azan kita dengarkan, kita jawab azan, kita doa setelah azan. Terus tadi kan jarak sayup-sayup, walaupun nggak sholatnya di masjid gitu ya, sayup-sayup sebelum iqomah kita doa ya katanya mustajab itu kan di antara azan dan iqomah. Nah itu tuh nikmatnya itu lebih gitu di situ. Jadi akhirnya udahlah, daripada tadi malah yang ada nanti malah telat banget sampai mepet ke sholat selanjutnya gitu, itu
akhirnya udah saya kapok deh kalau bisa. Ya tadi kalau awal itu karena takut kalau sampai saya ada apa-apa, saya meninggal, saya belum sholat. Yang selanjutnya ketika situasi udah kondusif, saya tadi pengalaman kalau ditunda makin telat gitu, akhirnya ya udah akhirnya apa namanya, saya lebih nikmat tuh kayaknya di awal waktu gitu ya. Itu sih karena kita nggak tahu semenit ke depan gitu ya, tiba-tiba nyawa kita diambil, aduh belum sholat, atau minimal ya saya kadang nggak, sebelum sampai meninggal lah, tiba-tiba haid nggak bisa sholat gitu kan. Jadi itu yang kadang saya itu khawatir gitu ya, apalagi udah detik-detik mau tanggal haid gitu ya, nggak boleh tunda sholat, jadi takutnya udah keburu haid, itu yang tadi yang harusnya ditunaikan belum sempat gitu. Mungkin itu Bu Susantina mudah-mudahan menjawab. Alhamdulillah Bu Dokter, mudah-mudahan kita semua di sini termotivasi apa yang dokter sampaikan. Tapi ya jujur ya, mungkin saya tidak ada apa-apanya ketimbang dibandingin dengan Bu Dokter. Mudah-mudahan sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Puan Susantina, Masya Allah. Dan juga puan-puan yang lainnya ya, barangkali strong why-nya itu ya, dokter ya, harus dikuatkan. Kenapa harus sholat? Kenapa harus di awal waktu gitu ya Bu Dokter ya, Masya Allah. Jadi puan-puan tafadhol ya untuk sama-sama semangat kita dalam memperbaiki diri lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik, setelah Puan Susantina nih ada Puan Viro, Masya Allah, yang sudah membersamai. Tafadhol Puan Viro. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya. Dari tadi nih, terima kasih sebelumnya Puan Anissa, Mbak Anissa. Dari tadi tuh kayaknya itu kena tamparan yang luar biasa nih ya, dari yang benar kata Mbak Anissa tadi sampaikan, bahwasanya kita ini yang udah dari Islam, yang dari lahir itu kayaknya tuh kayak nggak kayak Ibu Dokter nih menjalankannya gitu kan, yang tadi apalagi barusan yang dijelaskan masalah sholatnya yang kayaknya mau awal waktu itu kayaknya waduh gimana banget gitu ya. Masya Allah ya, Bu Dokter menginspirasi sekali. Nah yang saya mau tanyakan nih Bu Dokter ya, afwan sebelumnya ya Bu Dokter, kan Bu Dokter ini mu'alaf ya, berarti kan di ranah keluarga yang mungkin di agama lain. Nah gimana nih Bu Dokter nih, apakah Bu Dokter gimana menunjukkan bahwa oh ini loh pilihan saya yang tepat, atau ada keinginan untuk mengajak-ajak ini keluarga, nah gitu nih, gitu Bu Dokter. Iya, makasih. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih Mbak Anissa. Baik Puan, sama-sama. Tafadhol Bu Dokter. Masya Allah, terkait keluarga ini. Bu Viro, kalau ya kita ya ibu-ibu lagi ya, kalau tahu sesuatu yang bagus kan bawaannya pengen langsung cerita-cerita ya gitu ya, ini ada yang bagus nih gitu kan, termasuk ini juga gitu ya, apalagi gitu ya soal akidah gitu, soal tauhid gitu ya. Kayak ada Imam Syafi'i bilang juga ya, andai hidayah itu kayak buah gitu ya, saya akan beli berkeranjang-keranjang gitu dan akan saya bagikan ke semua orang ya, terutama orang yang kita cintai gitu ya. Itu sangat saya ingin lakukan gitu ya. Sejauh ini sih alhamdulillah situasi sudah kondusif juga gitu, dari mereka juga menghargai keputusan saya gitu ya. Ketika sholat mereka juga menghargai, ketika hari raya saya untuk mengambil sikap seperti apa dan sebagainya, undangan makan juga hasilnya yang harus yang halal dan sebagainya, itu alhamdulillah gitu ya, itu kondusif. Dan untuk usaha dakwah ke mereka juga ya ada lah gitu ya, terutama juga ya di doa yang nggak pernah putus sih gitu ya, dimudahkan jalan hidayah Islam untuk orang-orang yang saya cintai, untuk orang tua, untuk anak-anak gitu. Tapi memang tadi balik lagi, saya memegang Islam rahmatan lil alamin. Islam itu tidak ada paksaan dalam memeluk Islam gitu. Saya ingin anak saya kenal Islam dengan pengalaman mereka mempelajarinya juga gitu, bukan karena ayo ini ya terima aja ya pokoknya harus ini, karena itu kalau saya seperti itu saya seperti yang dulu gitu. Kalau dulu saya harus seperti itu gitu ya, udah percaya aja, udah imanin aja, udah ikutin mama aja misalnya gitu. Tapi saya mau
lebih dari itu gitu, karena Islam itu agama ilmu gitu. Islam itu bukan agama rasa-rasa gitu, kayaknya oke nih gitu, kayaknya ini yang enak nih gitu ya, gitu itu Masya Allahnya Islam itu. Imannya juga bukan iman karena berdasarkan hal yang nggak kelihatan, hal yang nggak nyata gitu, tapi benar-benar iman itu pembenaran atas dalil-dalil yang pasti gitu ya, yang teruji gitu, bukan yang itu aja. Saya juga baru tahu juga waktu belajar, kirain udah hadis udah bener aja gitu ya, ternyata ada hadis sahih, ada hadis yang doif, ada hadis yang palsu. Masya Allah gitu ya. Jadi oh ya gitu ya, berarti ekstra lagi belajarnya gitu. Jadi itu sih Insya Allah mohon doanya, di sini ada berapa ratus orang, semoga mustajab juga ya gitu ya. Itu doa saya sampai hari ini gitu untuk keluarga, terutama anak-anak saya. Masya Allah. Bagaimana Puan Viro? Masya Allah. Masya Allah, benar-benar menginspirasi dokter ya. Semoga selalu istiqomah dan luar biasa menginspirasi kita semua Bu Dokter. Makasih. Makasih ya Mbak Anissa. Makasih juga Puan Viro, Masya Allah. Semoga kita juga semua bisa menginspirasi nih seperti Bu Dokter ya, Masya Allah. Ya luar biasa. Alhamdulillah mendengar keluarga Bu Dokter sudah kondusif itu rasanya Masya Allah luar biasa berarti ya. Tantangan dari keluarga berarti sudah terlewati begitu ya Bu Dokter ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Walaupun di awal-awal sudah pasti barangkali ada ujian ya pasti ya Bu Dokter ya. Masya Allah. PR-nya juga masih ada banyak Mbak Nisa. PR kedepannya banyak juga. Benar, Masya Allah. Tapi ya itu tadi kita nggak bisa ngajak, asal ngajak, nggak bisa membuat orang semua menurut gitu, karena juga Rasulullah tidak seperti itu mendakwahkan Islam ya kan, Bu Dokter ya, Masya Allah. Tapi memang karena paham bahwa Islam itu adalah agama yang benar, bukan karena diajak gitu ya Bu Dokter ya, Masya Allah. Luar biasa nih Bu Dokter nih, Masya Allah. Jadi mu'alaf udah langsung dapat yang sohihnya gitu, Masya Allah, udah dapat yang ngenaknya gitu. Belajar juga. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Puan Solihah, masih adakah yang raise hand? Masih ada, Masya Allah. Ada Puan Rere dan Puan Katlia nih yang raise hand, Masya Allah. Baik, Puan Rere, apakah sudah bisa mengaktifkan mikrofonnya? Tafadhol, Puan. Masya Allah. Wah, jadi Bu Dokter Karissa mau tanya, jadi Bu Dokter kan punya prioritas ya untuk belajar Islam gitu. Jadi ibaratnya harus memprioritaskan waktu nih gitu. Sedangkan kita dalam dunia kerja, kadang kita punya teman-teman yang circle-nya itu nggak semua punya prioritas pengen belajar Islam atau ibaratnya pengen selalu belajar gitu. Ada yang suka santai, nah gitu. Jadi kita kan mudah terbawa gitu ya, misalnya mudah terlena, oh ya kita juga asik juga santai sama mereka. Itu Bu Dokter punya kontrol nggak ke dirinya biar saya harus berarti saya harus milih nih, saya harus dekat sama ini gitu, biar saya tetap di ranah saya, tetap di prioritas saya gitu, atau saya harus batasi nih sama ini karena ketika sama ini saya jadi lalai gitu. Punya ini nggak, punya kontrol nggak Bu Dokter? Terima kasih Afwan Bu Dokter. Ya, Insya Allah. Ya, jadi betul Mbak Rere, itu tantangannya gitu ya. Di satu sisi kita harus menjalin silaturahim ya dengan siapapun gitu. Di satu sisi juga tadi gitu ya, karena kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, kita kalaupun nggak beli gitu ya, ketularan juga kan wanginya. Tapi kalau kita bergaul dengan pandai besi ya sedikit banyak kena percikan apinya gitu juga. Nah itu juga Islam ini mengubah mindset saya itu juga sih Mbak Rere, kalau terus terang. Jadi karena orientasi kita akhirat, orientasi kita Allah gitu ya, jadinya kayaknya validasi dari Allah itu lebih penting daripada manusia gitu. Jadi akhirnya juga tadi hal-hal karena orientasi sudah itu, jadi hal-hal yang mendukung itu kita makin giatkan. Tapi kalau istilah tadi ya kalau kita makin digiatkan kebaikan kan insya Allah kita dijaganya di kebaikan gitu ya. Nah kalau misal kita sibuk dengan kebaikan gitu, kita akan insya Allah dibawa kepada kebaikan. Kalau tadi juga termasuk terhadap teman-teman, terhadap
circle-circle tertentu gitu, saya juga itu betul-betul tadi, makanya alhamdulillah saya diminta untuk dalamin dulu Al-Quran gitu ya. Jadi ketika saya juga belajar gitu, misalnya belajar tertentu gitu ya, kok kayaknya di Al-Quran nggak bilang begitu, misalnya gitu ya. Nah udah akhirnya saya ya bukannya memusuhi atau apa gitu, tapi ya mulai jaga gitu kan, mulai jaga gitu. Itu alhamdulillah gitu, kita kan selalu berdoa ya, itu kontrol pertama itu doa gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita didekatkan dengan yang hak, dijauhkan dari yang batil gitu, termasuk juga didekatkan dengan teman-teman yang membawa pada kebaikan, dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk dan sebagainya. Itu banget penting banget gitu ya. Terus ya udah nggak peduli lagi tadi, bisa mau dikatain juga, ih gimana sih nggak asik lagi nih atau apa misalnya gitu kan. Tapi ya itu gitu ya, pilih mana gitu ya, pilih yang perintahnya Allah gitu ya, yang diridhoi Allah atau yang manusia gitu. Kalau saya udah di titik yang udah nggak, ya terserah deh manusia mau awal, soalnya saya udah pernah kehilangan semuanya lah, pernah kehilangan nama baik, harga diri, kehormatan lah mungkin lah gitu ya, kalau misalnya dulu udah ngalamin ujian-ujian. Jadi kayaknya nggak seberapa, kalaupun nggak punya temen ya udah gitu. Kayak yang penting udah ada Allah ridho sama kita, udah lebih dari cukup gitu kan. Mau semua manusia di dunia musuhin kita itu istilahnya gitu ya, tapi ya enggak lah ya, masa ya dimusuhin semua gitu. Jadi itu sih, itu betul penting banget itu Mbak, kontrol diri kita gitu. Dan tadi kalau kita fokusnya nyari validasi dari Allah, insya Allah kita nggak terpengaruh mau dibully orang, mau dinilai buruk, disalah mengerti oleh orang gitu, insya Allah sih gitu. Siap. Siap menjawab ya Mbak Rere. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih Mbak Anissa. Iya Puan Rere, sama-sama, Masya Allah. Berarti kontrolnya harus luar biasa nih ya, dari validasinya Allah gitu. Bagaimana mencari validasinya Allah? Berarti dengan membaca Al-Quran ya. Ustazah ya, Masya Allah, luar biasa ya Puan-Puan Solihah. Baik Puan-Puan, ini ada satu lagi nih dari Puan Katlia nih yang raise hand, Masya Allah. Apakah Puan Katlia sudah mengaktifkan mikrofonnya? Sudah, Oke, tafadhol Puan. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron Mbak Nisa atas kesempatannya. Bu Dokter, Masya Allah ya, saya benar-benar nggak bisa berkata-kata, malu rasanya, tertampar-tampar banget dari tadi apa yang Bu Dokter sampaikan gitu ya. Masya Allah, bersyukur banget malam ini dapat sesi kesempatan bisa mendengarkan kisahnya Bu Dokter yang mudah-mudahan bisa menjadi ibroh buat saya sendiri dan juga buat teman-teman semua yang mungkin sudah lama berislam gitu ya, merasa gitu bahwa selama ini tuh kayaknya kok kita terlalu, ya mungkin karena udah terlena ya dari kecil, kayaknya udah tahu, jadi beda kalau dokter kan mau catch up waktunya gitu ya, sementara kita ya merasa ya udahlah gitu, padahal sebenarnya kalau secara kualitasnya sih jauh gitu kan ya, ilmu yang kita pelajari. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan adalah pada saat di awal dulu Bu Dokter mulai merasakan ada kebimbangan gitu ya antara agama yang sebelumnya dengan agama yang Islam saat ini, pada saat dalam keadaan kebimbangan itu, terus kemudian tadi Bu Dokter diberikan pencerahan dari Ustazah di Mu'alaf Center. Kalau boleh tahu poin apa yang paling krusial gitu ya, yang menurut Bu Dokter akhirnya merasa dapat gitu ya, bahwa oh iya nih benar nih Islam nih agama yang benar gitu loh. Pasti kan ya, saya nggak tahu ya kalau misalnya yang non Muslim kan mungkin sebelumnya pasti sudah ada doktrin-doktrin yang ditanamkan dari agama terdahulu. Nah, apakah doktrin itu gampang gitu ya dilunturnya, atau memang ada yang kayaknya kok masih ragu-ragu? Nah, kiranya penjelasan apa sih gitu yang paling menohok gitu ya sampai merasa mantep gitu, ini benar adalah Islam adalah agama yang benar. Dan pertanyaan kedua, Afwan, apakah Bu Dokter punya niatan gitu ya untuk bisa berdakwah kepada mungkin teman, saudara, ataupun orang-orang di luar sana yang beragama selain Islam gitu ya? Apakah ya dokter kan sebagai punya pengalaman, kiranya apakah dokter
juga punya niatan gitu ya untuk mendakwahi mereka gitu. Mungkin itu aja Mbak Nisa pertanyaan dari saya, Bu Dokter. Masya Allah, luar biasa. Tafadhol, dokter untuk menjawab pertanyaan dari Puan Katlia. Iya, jadi waktu 3 jam itu dengan Bunda itu ya, yang pertama pasti ya itu udah hidayah dari Allah ya kan, makanya di Al-Quran bilang kalau misalnya kalau bukan Allah lah yang paling tahu ya siapa yang mau menerima hidayah itu gitu kan. Dulu kayaknya dari dulu saya udah pernah dengar ini gitu ya, tapi kalau memang belum dapet hidayah ya kayak mata hati ya tertutup gitu, kuping tertutup gitu ya, kayak enggak, tetap kita yang benar gitu ya gitu. Tapi memang ketika hidayah itu Allah berikan ya dibuka gitu ya, sebenarnya kan fakta itu sudah ada di depan mata gitu ya. Waktu itu dijelaskan bahwa Allah itu nggak bisa sama dengan makhluk, itu poinnya. Ketika masih sifat-sifatnya, terus dia harus hadir dengan bantuan sesuatu, dengan bantuan seseorang, itu ya bukan Allah gitu ya. Kalau Allah kan ya dari awal sampai akhir gitu ya, Allah yang menciptakan gitu ya, bukan harus tergantung ada seseorang untuk bisa hadir dan sebagainya. Nah, di situ kena banget saya di situ gitu ya. Jadi selama masih butuh sesuatu, butuh seseorang gitu ya, itu bukan Allah, itu masih makhluk gitu. Jadi waktu itu diyakinkan Allah yang benar, yang seperti apa, kemudian kitab suci ya gitu ya. Kenapa Al-Quran bisa dianggap kitab suci yang betul gitu ya. Kalau selama ini saya yakin banget orang Islam itu kalau Al-Quran yang benar gitu ya, dan Masya Allah itu dibukakan gitu ya, bukti-bukti kalau memang Al-Quran itu yang betul gitu. Jadi ya nggak terbantahkan lagi gitu. Ketika sudah yakin kalau Al-Quran itu betul gitu ya, bagaimana kok kejadian maksudnya waktu itu udah ditulis lebih dari 14 abad lalu, tapi kok secara sains, secara ilmiah bisa dibuktikan gitu ya, yang sesuatu yang nggak mungkin di 14 abad yang lalu gitu ya. Kalau bukan Allah yang ngasih tahu gitu kan, nggak mungkin Rasulullah tahu gitu kan, dan sebagainya gitu. Jadi dengan modal itu sih diyakinkan Allah yang benar seperti apa, kitab yang benar yang seperti apa gitu ya. Rukun iman itu kemarin benar-benar dikopekin gitu ya, diurain gitu waktu itu sama Bunda. Jadi itu benar-benar meyakinkan banget gitu ya. Setelah itu tuh kayak ada yang lainnya tuh kayak balik lagi ke Al-Quran, balik lagi ke Allah gitu. Jadinya baliknya situ aja gitu. Jadi mungkin itu ya yang menjadi akhirnya saya mantap gitu ya untuk bersyahadat gitu, karena udah tahu Allah yang saya sembah yang benar, yang harusnya seperti apa, kemudian kitab suci seperti apa. Nah, kemudian ya termasuk Al-Quran itu dijaga dari perubahan, menurut saya itu mujizat sih gitu ya untuk selama ini gitu ya. Dan bagaimana orang bisa menghafal, banyak yang hafiz gitu, makin sulit resiko untuk mengubah, untuk merevisi, untuk memanipulasi untuk dan sebagainya gitu ya, karena kan banyak yang hafal gitu. Kalau ada satu yang saya menyesatkan sedikit aja langsung ketahuan, bukan gitu bunyinya gitu. Masya Allah, bahkan dari sekedar tajwidnya itu cara Allah menjaga Quran dari perubahan, itu miss banget saya gitu ya. Itu nggak ada saya rasa kitab seperti itu gitu ya, yang dibalik susahnya tajwid dan sebagainya, itu saya miss juga. Ya Allah, kok segininya ya menjaga panjang pendeknya itu pun, karena nanti kalau pendek atau panjangnya salah artinya beda dan sebagainya. Itu Masya Allah gitu ya. Itu yang kenapa akhirnya saya yakin gitu ya, inat dina indallahi Islam gitu. Kemudian kalau yang kedua tadi niatan itu yakin masih ada gitu ya. Cuma memang kalau sama guru-guru saya diminta untuk lebih fokus menguatkan akidah. Ini dulu masih dalam tahap menguatkan akidah, kemudian juga untuk lebih kayak memperlengkapi diri gitu ya. Walaupun doa itu nggak putus ya, minta Allah kasih jalan hidayah, mudahkan jalan hidayah Islam untuk orang-orang yang saya kasih, orang-orang yang saya kenal sebelumnya gitu ya, yang pernah saya bawa untuk yang sesat lah istilahnya gitu. Nah itu minta kesempatan untuk satu saat bisa mungkin mereka tertarik, mereka bertanya kepada saya gitu kan. Itu
selalu gitu ya, selalu saya panjatkan gitu. Sambil ya tadi saya masih ditugasin untuk memperlengkapi diri dulu, ini masih banyak yang belum banyak tahu gitu ya, nanti nggak bisa jawab gitu takutnya kalau ada yang nanya gitu atau salah menjawab gitu, seperti itu. Itu mungkin sebenarnya. Mbak Katlia tadi terakhir. Masya Allah. Bagaimana Puan Katlia? Masya Allah. Jalannya dalam menuntut ilmu, dalam juga berbagi ilmu kepada kita semua ya, kepada para muslimah. Ya mungkin kalau belum kepada yang di sana, yang di sini dulu, insya Allah juga manfaatnya juga luar biasa ya, insya Allah menambah keimanan kami juga, menambah tauhid kita juga gitu ya. Jadi itulah bedanya gitu ya, kalau sesuatu yang didapatkan dengan maksudnya Bu Dokter mungkin mendapatkannya dengan kesungguhan gitu ya, dengan pemikiran gitu ya, dengan fakta-fakta ya. Sementara banyak misalnya dari kami yang memang mendapatkannya karena tadi ya pokoknya keturunan begitu ya, ikut aja gitu loh, seperti apa yang orang tua ajarkan, dan misalnya kita juga kurang menuntut ilmu gitu kan. Jadi Masya Allah ya, benar-benar bersyukur banget deh malam ini bisa dapat kesempatan dengerin sesi inspirasi dari Bu Dokter yang benar-benar menginspirasi. Syukron Mbak Nisa, syukron Sekolah 7 Perempuan ya, Masya Allah. Barakallah Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Katlia, Puan, Masya Allah luar biasa ya. Semoga kita semua juga nih dapat kesempatan untuk bisa juga menginspirasi seperti Dokter Kaisa Grania. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ditunggu Puan Katlia sesi inspirasinya ya Puan Katlia. Masya Allah. Barangkali di kelas ikhtiar surga ya Puan ya. Masya Allah. Baik, ada Puan Petrolina nih, dokter yang sudah raisen. Kita lanjut ya Bu Dokter ya, pertanyaannya berikutnya. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya susah mau ngomongin dokter. Soalnya kita sama-sama merasa saya mualaf baru 2 tahun. Masya Allah. Bareng ya sama Bu Dokter. Sama 2 tahun. Jadi pas dengar Bu Dokter cerita tuh kayak, oh ini ternyata ada sama kayak saya yang lagi berjuang, lagi belajar. Ternyata memang enggak mudah untuk bisa belajar Islam, itu enggak mudah. Masya Allah, semangat Puan Petrolina sebelumnya ya, Masya Allah. Puan boleh kasih semangat ya ke Puan Petrolina, boleh diramaikan kolom chatnya ya Puan, Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya sih terima kasih sama dokter. Jadi ada semangat terus, tambah terus semangatnya. Bisa inspirasi untuk saya untuk lebih belajar lagi. Dokter, terima kasih banyak. Harapan kita sama ya Dok, pengen semua keluarga sama kayak kita ya, terutama orang tua. Iya, Masya Allah. Ya, banyak yang doain ya. Kalau Puan udah disuruh meramaikan kolom komentar nih, gercep semua nih, Masya Allah. Semangat Puan ya, Masya Allah. Puan Petrolina juga semangat. Iya, terima kasih ya Puan Nisa. Saya senang banget bisa ikut sekolah 7 perempuan ini. Kalau boleh berbagi sedikit ya Puan Nisa, saya itu waktu itu memang udah lama pengen daftar kelas 7 perempuan ini, cuman nggak tahu caranya gimana ya, cara daftarnya kayak gimana, sering lihat IG-nya kayak gimana, bingung gitu. Tapi alhamdulillah di season ini Allah mudahkan untuk bisa membersamai ya Puan Petronila ya, Masya Allah. Untuk dokter, Masya Allah, dokternya cantik sekali. Bagaimana kira-kira Puan Petronila? Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kira-kira? Mau sama dokter kan, waktu kita mau ya kita udah niatkan mau masuk Islam gitu ya, saya tuh enggak kepikiran kayak dokter tadi kan kepikiran, oh saya mau ganti nama Khadijah gitu ya. Kalau saya tuh rasanya tuh yang penting udah saya Islam aja, soal nama tuh Bismillah Allah terima, mau nama saya apa aja gitu ya, atau nama asal saya aja
karena sebagian saya dengarkan orang-orang di sekitar saya bilang, oh kalau kamu nggak ganti nama tuh kayaknya nggak sah gitu, belum sah gitu. Mereka lah ngomong kayak gitu ya dok. Cuman saya kayak gimana, yang penting Allah yang tahu niat saya maunya kayak gimana, maunya belajar, mau tahu lebih dekat sama sang pencipta ya. Jadi situ apakah memang harus saya ganti nama saya atau saya rubah begitu kan? Saya juga tuh bingung, tapi mau nanya malah saya disudutkan gitu. Jadi sih sampai sekarang saya diam aja, saya pendam aja sendiri. Masya Mau nanya ke dokter, apakah memang harus, oh ya harus, kamu harus ganti nama kamu nih, harus pakai nama Islam kayak gitu tuh. Baik, berarti pertanyaannya Bu Dokter, bagaimana nih, apakah wajib untuk mengganti nama apakah ketika kita sudah bersyahadat gitu, Dokter? Nah, ini saya kurang tahu juga kalau tentang wajib apa enggak gitu ya, apa ganti nama. Saya sendiri sebenarnya nggak ganti nama Puan Petronila, cuman itu nama di Instagram itu maksudnya doa juga gitu aja gitu. Cuman nama di semua di dokumen resmi itu nggak ganti sih gitu. Cuman memang kan saya juga pernah nanya gitu ke guru saya gitu kan. Alhamdulillah arti nama saya yang sekarang ini pun Karissa tuh artinya kayak istiqomah gitu, kayak maksudnya artinya tuh bagus lah di dalam Islam gitu. Jadi ya belum ganti nama juga gitu. Cuman memang waktu itu orang malah yang bertanya gitu kan, nama Islamnya apa gitu ya. Waduh, apa ya? Emang sama juga nggak berpikir namanya apa, nggak tahu juga nama-nama Islam apa gitu ya. Ya itu, tapi kalau mungkin Mbak Petronila bisa, saya juga waktu itu berdoa sih, ya Allah apa ya gitu kan. Dikit-dikit kita komunikasi sama Allah gitu. Itu juga ya itu tadi saya tiba-tiba dapat di hati Khadijah, padahal saya nggak tahu, nggak pernah dengar Khadijah, tuh nggak pernah dengar. Kalau Aisyah saya dengar, Khadijah saya nggak pernah dengar, tapi ya tiba-tiba dengar, terus nggak lama juga kok ya dengar Ustazah Oki tuh di YouTube tentang lagi cerita tentang Bunda Khadijah, jadi akhirnya pengen lah gitu jadi itu. Tapi sampai saat ini sih belum ganti nama sih Mbak Petronila gitu. Insya Allah kalau emang arti namanya bagus juga nggak apa-apa ya gitu ya. Kalau saya selama ini masih begitu sih gitu. Cuman ya tadi nama itu karena untuk doa, pengen jadi apa ya, meneladani beliau gitu. Masya Allah. Berarti secara dokumen resmi nggak ganti. Dokter nggak ganti ya? Berarti ya, belum ganti sih sampai saat ini gitu ya. Hanya nama Instagram saja ya Bu Dokter ya sebagai ya Instagram biar nggak kelihatan nama sendiri juga sih. Masya Allah. Begitu Puan Petronila, Masya Allah. Sependek pengetahuan Nisa juga belum ada nih hadis yang mewajibkan untuk mengganti nama ketika kita sudah mualaf gitu ya. Masya Allah. Semoga nanti boleh dicari tahu apabila memang arti nama dari Puan Petronila ini kurang baik rasanya, tafadhol ya, boleh dicari guru barangkali yang terdekat Puan Petronila untuk lebih afdol lagi gitu ya terkait dengan pertanyaan Puan Petronila ini. Masya Allah. Bagaimana Puan Petronila? Terima kasih Puan Nisa, Dr. Karissa, terima kasih Puan Salihah. Masya Allah, terima kasih juga Puan Petronila, semangat Puan, Masya Allah, luar biasa ya. Kebetulan banget nih sama Puan dokter ya, Bu Dokter 2 tahun juga ya, 2 tahun yang lalu, Masya Allah, luar biasa ya. Baik, Bu Dokter, ini ada pertanyaan yang masuk ke direct message-nya Nisa. Boleh izin Nisa bacakan ya Bu Dokter ya? Iya, silakan. Juga ada satu Mbak Nisa ya? Bagaimana Bu Dokter? Chatroom kayak ada satu juga tadi di awal, kayaknya ada satu juga. Oh iya, nanti coba Nisa panjat lagi ya. Kasihan lewat agak awal. Iya, baik. Ini Assalamualaikum Bu Dokter, izin bertanya, bagaimana nih tanggapan awal Bu Dokter terkait Islam saat mulai memeluk Islam? Karena seperti kita tahu bahwa Islam hari ini banyak framing negatifnya. Kira-kira apa sih tanggapan Bu Dokter? Jazakallah khair Bu Dokter. Jazakallah khair. Iya benar, waktu awal-awal ya itu pastinya ya dulu gimana apa image tentang Rasulullah ya, poligami, menikahi anak di bawah umur dan sebagainya itu ya. Tapi ternyata makin dipelajari kan Masya Allah ya, itu nangis gitu ya setiap baca cerita beliau gitu ya, betapa beliau begitu mencintai kita umatnya gitu ya. Bahkan ada
doa yang ditahan gitu ya. Beliau mungkin nabi-nabi lainnya itu punya yang apa ya istimewa bagaimana gitu, tapi beliau itu tahan gitu buat nanti kita ya, buat kita umatnya nanti gitu ya. Itu yang Masya Allah gitu, gimana beliau juga ya banyak ya. Saya kira dulu apa Rasul miskin ya, tapi kok maharnya waktu ngelamar Bunda Khadijah 500 unta gitu, berarti kan nggak miskin ya. Tapi kok hidup sampai menderita banget, sampai yang lapar tuh gantungin batu gitu kan di perutnya, itu Masya Allah sih. Jadi pertama framing terhadap Rasulullah itu, kemudian apa namanya waktu itu juga bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah ya, tapi misalnya tulisan Rasulullah sendiri gitu. Tapi oh iya, setelah dipelajari ini nggak mungkin manusia ini yang bikin gitu ya. Bahkan sampai ditantang juga kan untuk bikin yang semisal dengan surat satu ayat aja ataupun satu surat aja, itu nggak ada yang bisa gitu kan. Kemudian juga bahwa sebentar Mami ada ya letter ya. Kemudian maaf ya, ini udah mulai. Anaknya nyariin apa namanya kemudian juga bahwa Islam tuh kayak tadi ya kasar, teroris lah, apa segala macam. Ternyata ajarannya itu rahmatan lil alamin gitu ya. Bahkan apa namanya tadi tidak ada paksaan dalam meluk Islam dan sebagainya gitu, beda banget gitu ya. Ternyata setelah dipelajari gitu, memang makanya kalau nggak kenal ya nggak sayang gitu. Bener ya, makanya kalau kita makin pelajari, oh ya banyak mindset dibuka. Dulu saya juga nggak mau lah Islam tuh apa sholat apa doanya itu di lantai gitu ya, kayaknya kotor gitu kirain saya gitu. Tapi ternyata Masya Allah bahwa Islam tuh justru agama yang sangat menjaga kebersihan banget gitu ya. Seharusnya gitu ya, sangat menjaga kebersihan banget gitu. Jadi itulah kalau kita bisa belajar sendiri lebih dalam itu, maksudnya kita belajar gitu ya, bukan dengar kata orang, itu insya Allah sih kita makin cinta dengan Islam, dengan cinta dengan Allah, dengan Rasulullah gitu, dibandingkan dengan kita dengar kata orang gitu. Karena memang ya pastinya ya kalau untuk sesuatu yang bagus, sesuatu yang banyak kelebihan, pasti kan banyak juga gitu yang nggak senang, itu wajar gitu ya. Karena kan memang kalau biasa aja sih orang nggak akan insecure gitu ya, nggak akan perlu menjatuhkan dan sebagainya gitu. Justru karena wah ini bahaya ini gitu ya. Kalau misalnya ini bagus, nah itu jadi ya wajar lah kalau sampai kita seperti ini saat ini gitu. Tapi ya insya Allah kita semua, keturunan kita semuanya bisa dilindungi ya dari hal-hal yang sebenarnya batil gitu, bukan yang hak gitu. Masya Allah. Ini ibarat semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya ya, Bu Dokter ya. Masya Allah, karena luar biasanya Islam, ya seperti itulah jadinya ujian-ujian yang dihadapi akhirnya oleh umat yang menganut agama Islam. Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa nih. Tadi ada yang raise hand tapi tiba-tiba lower hand. Masya Allah. Baik, ini Nisa udah ketemu nih Bu Dokter dengan pertanyaan yang tadi di awal-awal. Izin membacakan ya Bu Dokter ya. Ya. Dari Puan Rima Pandeglang. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum Bu Dokter. Izin bertanya, bagaimana ya Bu Dokter cara membagi waktu di tengah kesibukan bekerja sebagai dokter, seorang ibu juga, untuk memperdalam ilmu agama, baca buku, ikut kajian, dan sebagainya, sehingga keimanan dan kondisi psikis tetap terjaga. Sedangkan saya yang hanya sebagai ibu rumah tangga sering merasa kewalahan mengurusi 3 orang anak yang masih kecil-kecil, mengurus rumah tangga juga, sehingga merasa kesulitan untuk menjaga keimanan yang seringkali naik turun karena merasa lelah dan merasa butuh recharge diri di tengah kelelahan ini. Syukran, jazakillah khair Bu Dokter. Masya Allah. Pertanyaan. Ya sama, saya juga ngalamin itu juga, sempat ngalamin kewalahan juga gitu. Tapi ya itu alhamdulillah dapat lagi gitu ya. Kalau makanya perlunya belajar ilmu ini, tiba-tiba ada yang sharing gitu ya. Mereka salah satu ini saya lupa siapa ya, itu menggambarkan kalau kita dengan semua aktivitas kegiatan kita itu memang betul kita harus buat prioritas sih gitu. Jadi ibaratnya kita punya wadah gitu ya, wadah, kemudian kita punya bola golf gitu yang agak gede-gede.
Nah, itu yang prioritas utama kita kayak tadi ada ibu rumah tangga, ada sebagai istri, sebagai karyawan gitu misalnya bekerja di kantor dan sebagainya. Itu bola-bola golf kita tuh yang agak gede-gede. Itu harus dimasukin duluan yang prioritas utama ke dalam wadah. Artinya yang kita lakukan, yang menguras waktu kita paling besar itu harus yang hal yang paling besar itu dulu gitu ya. Nah, kemudian baru waktu itu dicontohin juga ada kerikil-kerikil yang kecil gitu ya wadahnya gitu, jadi wadahnya padat gitu ya, akhirnya boleh kita masukin yang selanjutnya kerikil-kerikil yang agak urusan kecil-kecil lah, misalnya mulai mau ibu-ibu, istri-istri kan harus juga jaga badan, jaga penampilan, misalnya harus mau ke salon, mau olahraga gitu ya misalnya, itu mungkin kerikilnya gitu ya. Kemudian juga ada lagi pasir, yang jadi pasir gitu, jadi hidup kita tuh padat banget gitu. Nah, tapi kalau kita bisa kebayang ya tadi ya, dari bola golf tiba-tiba kerikil ngisi yang kosong-kosong di antara bola-bola golf, kemudian baru masukin pasir yang bisa ngisi sampai wadahnya penuh banget gitu ya, padat gitu. Nah, kalau kebalik gitu ya, kita masukinnya pasir duluan gitu, dengan jumlah pasir yang sama, dengan jumlah kerikil yang sama, dengan jumlah bola golf yang sama misalnya gitu. Nah, itu yang ada nggak cukup kan ya, nggak bisa masuk di dalam wadah itu gitu. Kalau kita salah naruh gitu, kita pasir duluan deh, terus baru kerikil, terus baru bola golf, nggak cukup. Bola golfnya nanti cuma bisa satu mungkin yang masuk, bisa dua yang masuk gitu. Tapi kalau kita naruhnya betul urutannya, bola golf dulu, baru kerikil, baru pasir, nah itu insya Allah semuanya dapat gitu. Jadi tadi kita memang itu harus di planning, ditulis gitu ya. Waktu itu kayak bocah lah, saya waktu dulu tuh awal-awal tuh benar-benar dibikin gitu. Sebelum bangun sebelum subuh tuh harus apa-apa-apa yang diamalkan, yang dilakukan, setelah subuh apa-apa-apa, di kantor apa-apa-apa, itu sampai pulang itu ada gitu ya. Insya Allah tadi ya dengan minta pertolongan Allah deh. Tapi memang kalau ketika harus memilih gitu, di antara prioritas-prioritas itu harus memilih, pastinya kita keluarga dulu pastinya gitu ya, karena kan memang ya sebelum kita keluar, sebelum kita bermanfaat buat orang lain, ya utamanya kita harus bermanfaat buat keluarga kita, orang terdekat kita dulu ya gitu ya. Jadi memang nggak apa-apa Bu, itu juga ibadah ya, jadi ibu rumah tangga, jadi istri itu ibadah juga gitu kan. Bahkan dulu saya pikir urusan dunia, urusan akhirat tuh hal yang berbeda gitu ya. Ilmu agama, ilmu pengetahuan itu hal yang berbeda. Tapi ternyata Islam kan nggak kenal dikotomi itu ya, perbedaan itu gitu ya. Tapi ya semuanya itu di dalamnya itu ya kita bisa melakukan semuanya bernilai ibadah kok gitu ya. Yang kayaknya perkara duniawi, masak, perkara duniawi nganter jemput anak sekolah misalnya gitu ya. Tapi kalau kita lakukan sambil berzikir kepada Allah, mengingat Allah, zikrullah, ya mengingat Allah gitu ya, insya Allah itu bernilai pahala gitu ya. Sambil kita nidurin anak, sambil kita naikkan doa buat mereka gitu dan sebagainya, itu juga insya Allah itu bernilai ibadah, bernilai akhirat juga gitu. Sebaliknya ketika kita sholat, ketika kita berdakwah dan sebagainya yang kayaknya perkara akhirat, tapi misalnya kita nggak ingat Allah ya, kayak sholat ya udah asal gugur kewajiban gitu, nah itu ya sayang gitu ya, mungkin nggak bisa maksimal gitu pahalanya gitu, nilai ibadahnya gitu sih. Mungkin itu juga masih belajar juga gitu ya, kadang miss juga gitu ya, kadang ya Allah ingetin gitu, ketika anak mulai kok kayak agak susah dibilangin tuh, saya astagfirullah langsung, kayaknya saya mungkin agak kurang ini diperhatikan kepada anak misalnya kayak gitu. Kalau ada banyak kita harus pekat terhadap gejala-gejala yang ada di sekitar kita gitu ya. Ketika di kantor kok ada kesulitan sedikit, astagfirullah lagi ya, istighfar lagi, apa yang mungkin yang harus saya perbaikin, itu nggak apa-apa sih. Maksudnya alhamdulillah kalau kita masih sadar gitu ya, masih aduh ini saya ada salah gitu, itu bagus daripada kita merasa kita nggak salah, kita nggak pernah berdosa gitu ya. Itu malah lebih berbahaya gitu ya. Tapi kalau kita banyak masih rasa salah, masih banyak istighfar tuh alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah, semoga Puan Rima masih menyimak ya. Semoga juga puan-puan yang lain juga demikian, yang menyimak dari tadi juga semoga bisa nih
lebih mudah lagi mengatur yang mana yang bola golf, yang mana bola kerikil tadi, yang mana pasir tadi. Jadi jangan salah masukin ya, jangan salah urutannya, prioritasnya gitu. Kalau nggak nanti overloadnya itu nggak muat jadinya gitu ya kotaknya ya Bu Dokter, yang nggak padat jadinya, malah jadinya capek sendiri begitu ya Bu Dokter ya. Masya Allah. Baik, luar biasa nih, Masya Allah, Alhamdulillah, puan-puan solihah yang Allah muliakan ya, Masya Allah juga Dokter Karissa Grani ya pada malam hari ini sudah banyak kali sharing-sharing insight, sudah menginspirasi juga ya, banyak juga puan-puan dari Sekolah 7 Perempuan yang merasa terinspirasi nih dengan cerita-cerita yang sudah Dokter Karissa bagikan. Masya Allah, luar biasa ya, Masya Allah, semoga Allah berkahi terus Dokter Karissa, juga puan-puan solihah yang ada di Sekolah 7 Perempuan, Masya Allah. Barangkali Bu Dokter, sebelum kita tutup, boleh closing statement terlebih dahulu Bu Dokter nih, untuk penguatan lagi nih kepada puan-puan solihah barangkali, Masya Allah, untuk sebagai penutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Iya, sedikit aja mungkin ya, tadi ya, perjalanan kita cari ilmu, perjalanan kita ibadah sama Allah, itu yang lebih utama itu emang hubungan kita sama Allah pribadi gitu ya. Jadi nggak usah dibandingkan dengan orang lain, nggak usah dibandingkan dengan saya gitu ya. Startnya juga kita beda-beda gitu ya. Tapi ya kita fokus ke perjalanan hijrah kita masing-masing gitu ya. Hijrah kita ini juga bukannya, kemarin saya hijrah waktu 15 Maret 2020, saya nggak bisa bilang begitu, tapi insya Allah kita boleh hijrah setiap hari, setiap waktu gitu ya. Hijrah itu kan untuk lebih baik gitu ya. Jadi bukan hijrah kita udah pernah hijrah saya 2 tahun lalu gitu ya. Tapi kita mau hijrah setiap hari. Kalau misalnya hari ini kita udah bisa kalau yang lain kok one day one juice ya gitu. Kalau itu nggak mampu laksana di kita, ya nggak usah one day one juice, nggak apa-apa kok gitu ya. Nggak ada gimana-gimana juga gitu kan. Ya udah mau one day one ayat tuh nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita tadi kan dibilang amalan yang sedikit tapi istiqomah insya Allah itu banyak membawa keberkahan, kebaikan gitu ya. Misalnya nggak bisa tahajud 8 rakaat, nggak bisa, itu mau 2 rakaat tapi istiqomah ditambah witirnya pasti istiqomah, itu insya Allah gitu ya. Jadi itu kita fokus ke proses hijrah kita, perjalanan kita sama Allah masing-masing gitu ya. Diniatkan juga hanya untuk mencari ridho Allah, validasi dari Allah gitu. Jadi insya Allah dimudahkan gitu ya. Meluruskan niat itu, saya pikir juga meluruskan niat itu cuman sebelum melakukan gitu ya, serta meluruskan niat itu dari awal, sebelum, saat kita mengerjakan, dan sesudahnya gitu ya. Nah ini kayak saya tadi sebelum bergabung di sini minta tolong sama Allah gitu ya. Robis sodri wa isri amri walau datang lisannya kokoli, pas lagi prosesnya juga minta tolong Allah, deg-degan ditanyain apa gitu ya. Nah sesudahnya ini juga penting gitu ya, bukannya udah selesai udah alhamdulillah gitu misalnya, enggak, penting lagi itu ujiannya. Terus terang saya ngalamin beberapa kali ya, setelah saya share, saya diuji dengan apa yang saya omongkan gitu ya. Gitu. Jadi nanti kita yang terlibat dalam dakwah pasti ngerasain gitu ya, ketika tadi kita ngomong apa ya gitu ya. Nah setelahnya itu kita ada ujiannya gitu ya, dan Allah murka, Allah benci dengan orang yang mengatakan yang nggak dia lakukan gitu kan. Jadi itu ya, saya khawatir, saya takut juga, yang astagfirullah, istighfar juga terus itu gitu ya. Jadi ya kita sama-sama ya, masih belajar semua di sini, tetap semangat, terutama tadi Mbak Petronila ya, tetap semangat, nggak apa-apa gitu ya. Sedikit tapi kita terus amalkan, insya Allah berkah gitu. Mungkin itu aja Mbak Nisa. Masya Allah, jazakillah khairan kasiron sebelumnya Dokter Karissa, Masya Allah atas sharing insight-nya pada malam hari ini, luar biasa sekali, menginspirasi. Baik, puan-puan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nisa izin pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.